Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neovim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk colorizer. Kali ini kita akan melakukan config untuk DAP atau debugging. Nah, untuk config debug, teman-teman kunjungi repository npm DAP ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk debugging di Neovim. Kemudian kita juga akan menggunakan DAP UI untuk tampilan debuggingnya. Nah, nanti outputnya kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk config debugnya. Nah, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke directory config npm. Kemudian kita akan buka npm-nya. Kita buka sidebar-nya. Kita simpan pada extra sini ya. Saya akan tekan A, kemudian saya kasih nama dap.lua. Oke, kita buka. Kita tambahkan return. Nah, kita akan lihat yang dap UI dulu ya dari sini. Nah, kita membutuhkan npm dap, dap UI dan neo. Nah, kita akan yang gunakan yang ini ya, lazy. Kita copy dulu yang DAP UI-nya, kita simpan di bagian sini. Kemudian saya akan tambahkan lazy-nya true. Kemudian event-nya saya akan tambahkan buffered ya. Oke, kemudian saya akan tambahkan dependencies-nya. Nah, ini dependensinya kita tambahkan dari sini. Ini ada npm dap, kemudian ada neo ya. Ini ini akan saya tambahkan juga sebuah kurung di sini ya. Ini juga. Nah, saya tambahkan lazy-nya ini true. Ini juga sama. Kita buat true ya. Oke, kemudian kita tambahkan config. Ini config function. Nah, kita simpan di sini config-nya ya, di user. Kemudian saya akan tambahkan sini dap.ui.2. Nah, dalam dap.ui kita akan definisikan, kita validasi apakah config sudah ada atau belum. Nah, saya akan buatkan lokal dap status oke. Kemudian dap-nya ini kita akan ambil dari pcall. Nah, dap seperti ini ya. Kalau misalkan dia tidak oke, kita akan returnkan. Kemudian saya akan buat lagi di sini untuk dap UI status oke. Ini juga kita akan ambil dap UI-nya. Kemudian kita lakukan setup dap UI. Kita akan setup. Nah, dalamnya kita akan tambahkan. Pertama, kita akan tambahkan ikonnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan mapping. Nah, kemudian ini saya akan tambahkan expanded-nya. Ini kita buat yang pertama adalah enter.
Kemudian selanjutnya ini 2 kali left mouse, double klik ya. Ini kayak, jadi kalau misalkan mouse 2 kali. Nah, saya akan tambahkan untuk action lainnya menggunakan beberapa simbol. Misalkan kita gunakan O untuk open, D untuk remove, dan seterusnya. Kemudian kita akan tambahkan validasi kalau misalkan dia menggunakan versi yang lama Neofim-nya. Nah, saya tambahkan lagi layout. Layoutnya kita buat yang pertama elemen. Kita buat elemen. Ini teman-teman mau ukurannya diubah juga boleh ya. Saya akan buat elemennya ini dengan posisinya di sini. Nah, kemudian kita buat lagi elemen yang kedua. Ini mau saya ubah jadi seperti ini. Nah, saya juga akan tambahkan plotting. Nah, plottingnya ini kita buat max height seperti ini. Kemudian kita tambahkan window. Kita tambahkan window. Kemudian kita tambahkan rendernya. Nah, seperti ini. Ini untuk config DAP UI-nya. Kemudian kita akan config untuk DAP-nya. Nah, DAP-nya teman-teman bisa lihat di DAP UI. Kemudian di bagian bawah ini ada config untuk integrasi dengan DAP-nya. Nah, ini ya. Kita bisa gunakan ini. Attach, bisa teman-teman ambil seperti ini. Ini tinggal teman-teman copy dan teman-teman tambahkan di sini. Nah, saya akan tambahkan simbol untuk debugnya. Ini untuk simbolnya saya tambahkan ini ya. Jadi di sini ada highlightnya apa, kemudian simbolnya ini kayak kutu ya. Kemudian di sini kalau misalkan ada stopnya, ada simbol ini. Nah, kita akan gunakan ini. Tuh, kalau misalkan kita lihat, nah, DAP-nya seperti ini. Nah, dari yang paling awal tadi. Nah, sekarang kita akan panggil ke sini DAP-nya. Nah, kita tinggal gunakan require kita gunakan user DAP UI seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan key. Nah, ini untuk mappingnya ya. Kita mapping untuk pertamanya munculin debug. Kemudian kita akan panggil untuk breakpointnya. Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk step back. Dan saya akan tambahkan juga yang lain untuk UI-nya ya. Nah,
Kita skip, dia auto format, sudah ke save ya. Nah, ini sudah, kita tinggal coba ya. Kemudian supaya nanti bisa diinstal, kita tambahkan Mason DAP ya. Kita tambahkan ke sini Mason npm DAP. Nah, ini ya. Kita tambahkan supaya kita bisa langsung install DAP-nya. Langsung jalan ya. Nih, ini kita bisa gunakan yang lazy ya. Nah, ini. Tapi kita susun dengan yang ini aja. Kita tambahkan dulu ke sini. Oke. Kemudian saya akan tambahkan lazy-nya true. Kemudian event-nya saya akan tambahkan di sini buff read. Kemudian dependensinya kita membutuhkan Mason dan DAP. Walaupun sebelumnya sudah pernah kita config ya, kita butuh. Kita akan tambahkan option, kemudian function, option seperti ini. Nah, kita akan tambahkan ensure installnya. Kita tambahkan, teman-teman kalau mau ngisi tinggal tambahkan di sini ya, DAP-nya. Nah, kemudian kita tambahkan automatic setup-nya, kita buat true. Oke, kemudian saya akan tambahkan handlernya. Ini Mason DAP. Kemudian kita returnkan optionnya. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kita tinggal tambahkan config-nya. Config function. Kita tinggal require. Pertama kita Mason-nya kita panggil dulu. Kita setup. Nah, baru di sini kita require Mason DAP setup option. Kita save. Nah, ini kita kelewat ya, ini kurang satu, jadi harusnya dia berada di dalam ini kita tambahkan kurungnya satu lagi, dan di sini kita tambahkan satu. Setelah itu kita save tuh, ini baru benar sih, dia berada di dalam kurung ini dependensi dengan ini Niki dengan ini, dan ini untuk DAP-nya. Oke, sekarang kita akan close dan kita coba. Nah, dia langsung load ya. Oke, kemudian kita juga akan coba install ya. Contohnya saya akan Mason install. Pertama kita akan coba dengan Python. Kita playwright, kemudian black, kemudian flag 8, kemudian debug py ya. Nah, ini kita install 4 Mason ini. Oke,
Sekarang kita akan coba ya. Kita masuk ke directory contohnya. Di sini ada py example. Oh, ini salah, ce ya. Ini harusnya cd. Saya clear screen lagi, kemudian kita buka npm-nya. Nah, kita tree-shitternya tadi belum install ya. ts install python. Oke, ini sudah. Kita coba load ulang. Sekarang kita coba buka python-nya. Oke, ini sudah muncul ya tree-shitternya, dia sudah. Kemudian lsp, kemudian formatternya dan juga linternya sudah jalan juga ya. Nah, sekarang kita akan coba run filenya. Tuh, jalan ya. Kita coba debug. Kita akan tambahkan di sini D udah muncul. Saya akan tekan T untuk toggle breakpoint ya. Oke, lihat di sini ada icon kayak gambar kutu warna merah. Kemudian saya akan debug lagi dan continue. Tuh, ini sudah nyambung ya. Nah, tetapi ini sepertinya tampilannya kurang oke sih ya ini nih. Nah, teman-teman bisa perbaiki. Ini angka hitam kurang bagus. Kita akan close dulu. Kita masuk lagi. Ini kita panggil WSL-nya, kemudian kita akan masuk ke directory config dan npm. Nah, di bagian temanya atau color scheme-nya kita akan coba modifikasi ya. Nah, kita tambahkan build di sini karena di dalam dokumentasinya ini ada untuk build-nya ya. Kemudian saya akan tambahkan option. Nah, saya tambahkan option function. Kemudian parsing optionnya. Kita tambahkan lagi di sini default palette-nya, palette standar dari ininya ya. Dari Eva Team-nya. Kemudian kita akan override option, kemudian kita akan override untuk highlight-nya. Kita override highlight-nya. Dokumentasinya teman-teman bisa lihat di repositorinya langsung ya. Kemudian saya akan tambahkan dark ini. Nah, kita akan samakan warna winbar-nya dengan background seperti ini. Setelah itu kita tinggal panggil ke sini. Anderson option. Nah, kita tinggal require Eva Team setup option. Oke, kita akan save. Nah, kita close. Kemudian kita load ulang. Tuh, dia nge-build ya. Oke. Kita akan balik lagi ke sini. Kita buka lagi. Oke, kemudian kita buka sidebar-nya. Oke. Kita spasi D, kemudian toggle, spasi D, continue. Oke ya, sini teman-teman lihat, ini sudah muncul ya debuggingnya seperti ini. Kalau misalkan kita step over, dia muncul John dan ini berhenti. Oke, ini setelah kita geser ke sini ya. Oke, untuk config debug di Neovim kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.